Wah, ini isinya guys. Mana yang katanya orang ada ratunya, Pak? Nah, itu sudah permasalahannya. Ratunya yang di mana? Ratunya masih dalam pencarian. Oh, masih dalam pencarian. Karena Tapi kalau kalau ngelihat koloninya bertahan seperti ini, kayaknya ratunya sudah di dalam. Cuma kan kalau dia sudah normal kayak begini kan sayang kalau kita obok-obok lagi kan. Iya. Karena kalau sudah ratunya yang ikut pindah pasti nurut semua yang lain, Pak ya? Gitu ya? Begitu. Hmm. Jadi kalau di Jawa kan Lepisep, ya kan? Nah, ini Lepisep Kalimantan, warnanya kuning. Tapi kalau nama sebenarnya kita nggak tahu sih, namanya kita pemula ya kan? Iya. Jadi kemarin habis dipindahkan, lalu coba kita adaptasikan di sini. Kalau dia makin berkembang, artinya bisa dipertahankan dan bisa dikembangkan. Pak, kalau sudah jadi, setiap dipanen itu berapa lama sih jaraknya, Pak? Tergantung, khususnya tergantung vegetasi. Oh. Ya logikanya kayak kita melihara ayam. Okay. Istilahnya jangan cuma melihara, pakan kan harus kita penuhi. Kelulut ini pakannya apa tuh, Pak? Yang kira-kira cocok? Ya, identik dengan yang namanya nektar, polen, terus yang lebih mendasar lagi kalau jenis kelulut yang identik untuk pembangunan sarangnya getah, dia menggunakan resin. Itu biasa didapat pada pohon mangga, nangka, pokoknya sejenis pohon-pohon yang identik bergetah. Terus ada lagi yang jenisnya dia karakter sarangnya dibentuk dari getah damar, ada juga. Kalau kita berbudidaya itu identik dengan wacana peduli lingkungan dengan sebuah vegetasi, artinya tanaman yang istilahnya di situ menghadir, bisa menciptakan adanya polen, adanya nektar. Kalau tingkat kesulitannya bagi kita pemula, ya kalau dibilang sulit sih sulit, tapi selama kita mau belajar kayaknya tidak ada deh yang nggak bisa. Betul itu. Yang penting kemauan dulu, Pak ya. Iya. Artinya kita bicara logika hidup aja. Iya. Kita bisa ngitung kalkulasi sampai 1000 pasti dari 1. Benar. Kita lahir tidak langsung berdiri, pasti perang. Jadi selama itu bisa kita coba, kesempatan masih ada. Kalimantan itu kalau dibilang untuk koloni lebah trigona, potensialnya masih, peluangnya masih besar ya, selama kita mau. Dan yang lebih mendasar lagi, kalau saya sih berpikirnya begini, kita belajar berbudidaya tapi jangan pernah merusak alam. Tetap alam harus dipertahankan gitu, Pak ya. Logikanya gini, kalau kita mau ngambil sama dengannya, tidak mau repot sistem cangkok tebang, sistem cangkok tebang. Kita menghidupkan pohon satu paha itu berapa tahun? Benar. Tapi kan cara berpikir orang beda. Iya. Ya kalau pohon tidak produktif tidak masalah. Tapi kalau bagi saya produktif ataupun tidak produktif, namanya pohon itu suplai oksigen yang tanpa kita sadari. Kadang kita menganggap pohon itu sepele ya. Iya. Tapi sebenarnya dari pohon itu kita punya udara segar. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe. Oke, terima kasih. Semoga kita semua dilancarkan rezekinya. Kalau untuk Itama, dia kantong madunya besar. Dan masalah proses kita pemanenannya pun lebih higienis. Kalau ini kan kantong madunya berhambur campur gitu kan. Iya. Jadi sistem perah. Makanya cenderung pembudidaya itu larinya ke Itama. Kalau penyakitnya itu Pak ada juga? Kalau penyakitnya selama yang saya pelajari tidak ada sih, cuma predatornya. Predatornya itu identik sama cicak, semut. Ini baru ngembangkan apa sudah menjual juga, Pak? Belum ya? Masih menjajak. Tapi rencana kedepannya menjual kotaknya juga, Pak ya? Gini, paling tidak kita untuk bisa mendapatkan sebuah sesuatu yang higienis, ori, ya diawali dari diri kita sendiri. Karena namanya madu itu kan identik sama kesehatan, Pak. Di sini cuma dua tempat, Pak, 2 kotak ini.
kemarin kan ceritanya yang Sama itu? Itama yang di sana. Nggih. Nah, setelah Itama di sana berhasil dipindahkan Mm-mm. ke kotak pencangkokan, nah terinspirasi, kenapa ini tidak dicoba, saya bilang gitu kan. Oh. Dan jenis ini saya tidak tahu namanya sih, cuma saya kepengen aja. Kalau rasa madunya Mm-mm. ada masam-masamnya juga. Ada masa-masanya juga ya. Besar masih potensinya di Kalimantan Pak ya kalau ini. Insya Allah bisa. Selagi kita mau mencoba aja. Di Jawa cari namanya kelulut yang besar kayak Itama itu jarang-jarang. Tempat Kelulut. kita banyak dibakar, Oh. khususnya di saat kita buka lahan sawit itu. Sawit. Gitu. Saya ibaratnya cerita teman saya sendiri. Kalau orang Kalimantan bilang kan ini kelulut beruang. Kelulut beruang Iya. ya. Oh. Ya biasanya kalau beruang yang ketemu disobek kan Ah. sama beruang. Yang jenis-jenis Itama itu Udah berapa lama sih geluti yang begini Pak? baru berjalan hampir setengah tahun. Setengah tahun ya. Setengah tahun. Jadi rencana mau dikembangkan terus nih Pak ya di sini. Oh, berpengaruh enggak dengan kondisi cuaca? Misalnya kalau hujan, Ya berpengaruh karena bunga itu kan yang menjadikan bahan dasar madu itu nektar. Kalau hujan itu terlalu over, otomatis nektar itu kan larut. Tapi ada juga bunga-bunga yang bertahan di saat dia hujan, dan bunganya memang istilahnya apa ya? Ya itu yang perlu kita istilahnya kembangkan. Kemarin itu saya order dari Jawa, namanya Dombea. Nggih. Itu ada 2 jenis, Dombea Cayuksi sama Dombea Seminole. Ya. Yang masalah itu dia akan lari kalau vegetasinya tidak ada. Kalau sumber pakannya. Dan lokasinya dia sensitif dengan yang namanya penggunaan insektisida. Kayak penyemprotan. Sensitif. Di lokasi-lokasi yang ibaratnya lebih banyak penggunaan insektisidanya, jangan pernah harap ada kelulut. seperti sawah begitu ya Pak? Ya, Kayak sawah ya. sawah pun kalau misalnya banyak pohon kelapa, dia cenderung ke pohon kelapa. Karena sumber nektarnya, bunganya pohon kelapa. Makanya tidak pernah kita lihat pohon kelapa buahnya sedikit, pasti banyak. Karena penyerbukannya dibantu sama kelulut. Oh. Tanpa kita pernah menyadari itu kan. Artinya bagus kalau banyak kelulut di daerah kebun-kebun kelapa ya. Kelapa, jeruk, salam. Oke, seperti biasa sebelum berpisah kami selalu menyampaikan pepatah Arab wa kadir jalijur alis sayfi bur'an wala bur'an lima jahar lisan. Kalau pedang melukai badan masih ada jalan untuk sembuh, namun kalau lisan melukai hati kemana obat akan dicari, kecuali minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.